Keturunan, aku keturunan Adnan, aku keturunan iki, ngeduk-ngedukno keturunan itu tafakhur bil aba itu termasuk nahwatul jahiliyah itu. Ada Kanjeng Nabi itu pidato annasu min Adam. Kabeh manusia termasuk kalian semua ini orang Quraisy semua itu. Iku min Adam saka Adam kabeh, anak putune Adam kabeh. Sedangkan wa Adam min turab. Nabi Adam sendiri dari tanah. Jadi ra ono bangga-banggakno wong tuwa, bangga-banggakno keturunan barang iku lha apa wong kabeh keturunane Nabi Adam. Nek aku nabi aku ya aku nabi. Kabeh keturunane Nabi Adam. Nabi Adam kabeh. Gak ono sing gak keturunane Nabi Adam. Saya adalah salah satu orang penggemar Gusmus. Sejak usia saya belasan tahun. Selain daripada Gusmus seorang kiai, dianya adalah seorang penulis. Beliau adalah seorang penulis, pelukis, dan penggemar seni. Di samping saya di sini ada 3 kitab tafsir yang akan berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh Gusmus di dalam video cuplikan yang saya jadikan cuplikan tadi di konten ini. Maksudnya saya akan membahas dari apa yang Gusmus bahas dan saya sangat menyepakati sekali. Ya, walaupun saya akan membacakan beberapa kitab tafsir di sini terkait apa yang disampaikan oleh Gusmus, tentu ini bukan penyempurna atau bukan tambahan ya. Tapi saya hanya mengikuti dari yang kajian beliau bawakan di dalam video itu. Berhubungan selain daripada itu, tema yang dibawakan Gusmus itu adalah tema yang sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan lalu tentang nasab, keunggulan nasab ya. Ini menarik sekali. Jadi memang tidak boleh atau di dalam keagamaan Islam ini sungguh egaliter nilai-nilainya, tidak membangga-banggakan nasab atau tidak dianjurkan untuk membangga-banggakan nasab. Supaya tidak lebih panjang-panjang, saya akan bawakan atau terlebih dahulu bacakan di sini. Saya mulai dari Tafsir Jalalain dan bukan berarti saya membacakan banyak kitab di sini. Saya ahli kitab ya, dalam pengertian atau dalam tanda petik saya ini orang mahir yang menguasai kitab kuning, tidak. Dalam kaidah pengetahuan kan kita hanya boleh mengatakan sesuatu yang kita ketahui saja. Ada batasan ketika kita menyampaikan pengetahuan itu, yaitu kita tidak boleh melampaui batas pengetahuan. Tentang membangga-banggakan nasab. Nah, nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Di sini wa ja'alnakum syu'uba ya. Ini terlalu panjang, kita langsung tafsirkan ke lita'arufu saja. Al-Hujurat 13. Hudifa minhu ihdata aini. Ini di dalam kitab Tafsir Jalalain, nanti ada tafsir Munir dan Ibnu Katsir. Hudifa minhu ihdata aini, jadi salah satu di lita'aruf itu dibuang. Tadinya litata'arufu ya. Artinya di sini lita'arufu itu untuk saling mengenal. Kita itu diciptakan, ini kan sebelumnya syu'uba wa qabaila itu ada syu'ub dan qabail, itu diciptakan untuk apa? Lita'arufu, agar supaya kita saling mengenal. Nah, dari ide pokoknya kalau kita perhatikan dari kalimat lita'arufu, kalimat dalam perspektif bahasa Arabnya ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu sudah tercakup dalam subjek, objek, predikat dan keterangan dan semacam, tergantung apakah intransitif atau transitif ya. Jadi begitu, itu untuk saling mengenal Pak. Kemudian liya'rifa ba'dukum ba'dhan la litatafakharu bi'uluwin nasabi. Jadi agar supaya kalian dengan yang lainnya, sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu agar saling mengenal. La litatafakharu bi'uluwin nasabi, tidak untuk membangga-banggakan nasab. Tidak boleh itu. Ajaran manapun, khususnya dalam konteks ini keislaman, tidak boleh untuk membangga-banggakan nasab. Lantas ketika ada keterangan, oh itu kan untuk sekadar menghormati. Oke, sekadar menghormati itu, penghormatan itu, bukankah dalam masing-masing kultur, dalam masing-masing wilayah itu berbeda-beda tentang bagaimana cara menghormatinya. Sampai misalnya kalau ke Eropa, ke Eropa, melihat ada orang yang sangat mulia secara nasab, secara keilmuan, dan bagaimana cara orang-orang di sana itu tidak sebagaimana di sini yang sungkem-sungkem. Cara menghormatinya mereka itu. Apakah lantas kita katakan bahwasanya mereka tidak menghormati? Tidak. Oleh karena itu perlu ada di sini pengkajian dan pengujian manakah yang dikatakan penghormatan dan di manakah yang dikatakan pengkultusan. Harus ada batasan itu agar supaya pemahaman tentang ini tidak bias ketika di masyarakat. Ini bukan hanya bukan hanya soal Habib yang kita lihat banyak oknum-oknumnya tuh.
oknum-oknumnya berbicara sembarangan di tengah masyarakat, arogan dan segala macam itu. Siapapun, kalau ada yang merasa lebih tinggi hanya karena nasab, hanya karena materi, hanya kedudukan, hanya karena keuangan, itu tidak diperkenankan di dalam ajaran Islam. Artinya ketika kita melihat ada indikasi-indikasi itu kok melampaui ajaran nilai-nilai keislaman, maka itu kita harus kaji dan uji. Gitu Pak ya. Gus ke orang biasa, kayak ustadz, kayak habib, kayak siapapun ketika melampaui batasan-batasan yang ada di dalam keislaman, maka itu perlu kita kritik, perlu kita kaji dan uji. Dan kaji dan uji ini bukan untuk merendahkan person orang yang kita kritiknya, tapi untuk memberikan ajaran dan demi khazanah keilmuan Islam itu sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Sampai mana tadi Mang? Wa innamal fakhru bit taqwa, dan sesungguhnya untuk mengunggul-unggulan itu dengan takwa. Ini seterusnya, inna akramakum indallahi atqakum. Betul bahwa di dalam keislaman itu ada yang disebut sebagai egaliter ya. Islam itu egaliter. Bukan berarti egaliter ini dikatakan, ada yang netizen itu yang bilang egaliter itu berarti juga idealisme. Loh, bagaimana mungkin konsep egaliter ini disamakan dengan sebuah ideologi? Isme dalam ideologi isme di dalam liberalisme itu namanya ideologi, Pak. Artinya kalau memang sudah isme dalam sebuah kelompok itu sudah terpakem dalam kaidah-kaidah tertentu. Kalau liberalnya sendiri mungkin ada dalam masing-masing pribadi manusianya. Tapi liberal itu tidak setara dengan egaliter. Egaliter itu setara. Dan bukan berarti di dalam egaliter itu tidak boleh ada hierarki. Boleh ada hierarki. Apa hierarki dalam egaliter itu? Ya berarti ketika kita bicara keislaman, orang yang membidangi keislaman itu yang boleh bicara Islam. Atau yang memiliki hak otoritatif terhadap keislaman. Karena dia yang paham. Kalau dalam perbengkelannya berarti orang otomotif yang harus berbicara perbengkelan. Itu konsep egaliter. Hierarkinya di situ. Dalam konteks ini at-taqwa ya, yang menjadi hierarki di pandangan Allah atau indallah, at-taqwa, keilmuan, itu yang membedakan kita antara satu dengan yang lain. Karena nasab bukan uang, Pak ya. Kemudian lita'arofu di dalam tafsir Munir di sini dijelaskan teman-teman, ayliya arifa ba'dukum ba'dun bi aslil insan, agar supaya kita ini mengetahui tentang bagaimana hakikat penciptaan, hakikat kemanusiaan. Kullukum min Adam wa Adam khuliqa min turabin. Jadi ketika bahas keturunan saya dengan kiai saya dulu itu, dengan mengaji saya. Ketika berbicara tentang keturunan, kita ini keturunan yang sama, yaitu keturunan Nabi Adam ya. Itu sebetulnya agar supaya apa ya, kita tidak perlulah membanggakan nasab. Malu Pak, malu, apalagi kalau kita ilmunya kurang. Kecuali kalau kita nggak tahu malu ya, tidak urusan. Fala yantasibu ahadun ila ghairi abahi, tidak boleh seseorang itu mencatok kepada yang bukan bapaknya, mencatok nasab kepada yang bukan bapaknya, itu tidak boleh Pak ya. La litatafakharu, ini juga sebagaimana yang tadi di tafsir Jalalain, tidak boleh kita untuk membangga-banggakan, meninggi-ninggikan, membanding-bandingkan, tidak boleh. Tadi itu mana? Kok hilang tadi? La litatafakharu bil abai wal qabaili, tidak boleh kita membangga-banggakan dengan bapak-bapak atau leluhur-leluhur atau dengan kabilah-kabilah, Pak ya. Wala litada'u at-tafawuta bil ansabi, dan tidak boleh kita membanding-bandingkan, mengunggul-unggulkan wala litada'u bi fil ansabi, di dalam urusan nasab. Nasab siapa yang paling tinggi, kamu ras Sudra, saya ras Arya, itu tidak boleh. Kita sepakat, kita tahu bahwasanya itu tidak boleh, tapi dalam praktiknya mungkin banyak terjadi di lapangannya. Tidak boleh seperti itu. Artinya ketika saya menyampaikan nilai-nilai dalam keislaman begini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian ini dalam tafsir Ibnu Katsir, teman-teman. Langsung saja, ini mengutip banyak hadis ya. Kalau kita lihat di dalam Ibnu Katsir, inna akramakum indallahi atqakum. Ai innama tatafadhaluna indallahi ta'ala bittaqwa. Keunggulan, kita mengunggul-unggulkan antara satu dengan yang lain, disanding Allah itu atau indallah itu adalah bittaqwa, dengan ketakwaan, labil ahsabi, bukan dengan kedudukan. Ansab ini, soal pernasab ini masuk dalam kedudukan itu. Begitu kira-kira Pak ya. Kemudian qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata atau berkata haddatsana
Muhammadun nyeritakan yang kita Muhammadun sapa Muhammad ibnu Salamin hadasan nyeritakan kita Abdatu sapa Abdaan Ubaidillah ya an Sa'id ibn Abi Sa'idin radhiyallahu anhu an Abi Hurairah taqala. Beliau Abu Hurairah berkata, suila ditanya, siapa ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi akramu, siapakah manusia atau manakah manusia yang lebih mulia? Qala Nabi Muhammad menjawab, akramuhum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, di antara manusia adalah atqakum. Ya, atqahum ya, kemuliaan mereka manusia itu. Kalau sahabat kemudian bertanya menanggapi laisa an hadza nas'aluka, bukan itu yang kami maksud dalam pertanyaan kami ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanyakan. Kemudian qala Nabi Muhammad berkata lagi, Nabi Muhammad menjawab atau menanggapi lagi, fa akramun nasi Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillahi ibni nabiyillah ibni khalilillah. Ini sikap ketawaduan Nabi Muhammad SAW untuk menghormati leluhurnya, itu Nabi Yusuf ya. Karena Nabi Muhammad ini dari Ismail, kalau Nabi Yusuf ini kan dari Yakub. Satu keturunan yaitu dari Nabi Ibrahim yang gelarnya itu adalah bapaknya Nabi ya. Kemudian Nabi berkata, sahabat berkata, qalu laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanyakan, bukan maksud itu, yang konteksnya bukan di situ. Qala kemudian Nabi Muhammad menanggapi lagi, fa an ma'adzinil arabi tas'aluni, apakah tentang kelompok-kelompok bangsa Arab yang kamu tanyakan? Ya apa namanya para sahabat? Qalu iya Nabi Muhammad, betul, na'am. Kemudian kata Nabi Muhammad mengatakan, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Orang-orang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah akan menjadi orang-orang terbaik di antara kalian pada masa Islam idza faqihu, jika mereka mengerti agama Islam secara mendalam. Waqat rawahu al-Bukhari, waqat rawa dan teman-teman ngeriwayatan hu ing hadis al-Bukhari sinten Imam Bukhari fi ghairi maudhi'in ing dalam liyane panggonan min turukin saking saket turuk an Abdah saking Abdah ibni Sulaiman rawahu nyritakaken hu ing hadis an-Nasa'i sapa Imam Nasa'i fi tafsir min hadis Ubaidillah wa huwa ibnu Umar al-Umari atau al-Umri lah bihi. Kira-kira begitu teman-teman. Ini kalau dibaca kepanjangannya sudah masih panjang, dan pernah juga saya bacakan ini tentang tafsir Ibnu Katsir ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun saya bacakan di sini hanya untuk menegaskan dari begitu banyak keterangan tidak ada satupun yang menjelaskan untuk sama-sama atau untuk membangga-banggakan nasab di antara satu dengan yang lainnya. Artinya di sini antara penghormatan, pengagungan dan pengkultusan itu harus diberi batasan agar pemahaman itu tidak bias ketika sampai di masyarakat. Ya. Agar supaya orang yang memiliki kedudukan entah dalam sisi pengetahuan, entah sisi kedudukan, harta, jabatan, nasab itu tidak semena-mena ketika sudah berhadapan-hadapan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bahwa semuanya setara dalam kehidupan sosial. Dan bahwa semuanya setara. Tidak boleh merasa paling unggul sehingga berbuat semena-mena, sehingga terasa lebih wah. Sehingga itu ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua mengatakan Rasulullah kakekmu atau kakekku, tidak etis begitu. Tanpa dikatakan begitu orang sudah tahu kalau memang jenengan itu atau dikau itu memang keturunan. Dan apa pentingnya juga kita mendeklarasikan sebagai keturunan? Apa urgensinya? Apakah kita ingin mendapatkan privilege? Privilege keturunan itu sebagai zatinya itu, bahwa ada keutamaan-keutamaan itu iya, untuk dihormati iya. Tapi dalam kehidupan yang secara universal dibangga-banggakan menjadi ajang kesombongan, apakah itu yang diajarkan oleh Islam? Kira-kira begitu. Atau ketika kita mungkin keturunan dan hendak ingin membangga-banggakan di tengah khalayak publik, apakah kita tidak berpikir bahwasanya hal demikian ini bisa membuka ruang-ruang kejahatan, di mana bisa dimaknai kebohongan, bisa dimaknai keangkuhan, dan itu akan timbul fitnah di masyarakat. Apakah kita tidak berpikir seperti itu, Pak? Kira-kira begitu ya. Mungkin banyak kejanggalan dari yang saya sampaikan, banyak kekeliruan yang saya sampaikan. Tapi intinya betul yang dikatakan banyak tafsir tadi, tidak boleh kita membangga-banggakan nasabnya. Wong kong ini yo dibanding-banding ke, tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh dibanding-bandingkan, tidak boleh dibangga-banggakan. Kalau kita berbangga memiliki keturunan yang bagus, tentu itu sangat diperbolehkan ya. Dijadikan itu sebagai motivator untuk memotivasi diri kita agar supaya menjadi manusia yang lebih berkualitas dari yang sebelumnya. Itu bagus. Tapi kalau sudah membangga-banggakan, berbangga dengan membangga-banggakan itu beda. Berbangga kita bersyukur bahwasanya kita keturunan dari orang-orang soleh. Tidak untuk dideklarasikan yang pada akhirnya terkesan kita membangga-banggakan dan itu berpotensi menyakiti hati orang lain.
begitu, tidak boleh seperti itu. Siapapun, Pak. Kalau kita bijaksana, artinya kan kalau terus dideklarasikan seperti ini juga akan menimbulkan kesan kita melarang orang untuk berbangga kepada nasabnya. Silakan saja. Saya pun menghormati semua orang ya, yang bukan keturunan pun harus dihormati, apalagi yang keturunan. Dan semua ini keturunan dari Nabi Adam ya. Balik lagi intinya di dalam ajaran Islam itu egaliter. Ini saya kemana-mana enggak, artinya ketika ada fenomena perilaku oknum Habib itu yang berantakan, dalam pengertian atau dalam tanda petik di sini membangga-banggakan nasabnya hingga terkesan arogan, ini yang menjadi masalah yang kemudian dibahas ya Pak ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari begitu banyak kekurangan. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Kalau ada ketersinggungan dari yang saya sampaikan, ada ketidaksesuaian dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf ya sekali lagi secara pribadi, secara person. Dan saya mudah-mudahan, saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.